Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nurul Nazira, Irina Puspa, Vanessa Riris, Novia Aji, dan juga Raihan Akbar akan mempresentasikan hasil infografis kami terkait analisis demonstrasi buruh IC terhadap PT Alpen Food Industry dengan pendekatan proletarian. Latar belakang dari analisis kasus ini adalah PT Alpen Food Industry adalah bagian dari IC Group Holdings PTI Ltd, perusahaan yang memasarkan produk es krim bermerek IC di Indonesia. Pada awal tahun 2020, sejumlah buruh dan karyawan yang mengaku pernah bekerja di perusahaan tersebut mengaku menerima perlakuan tidak manusiawi meliputi janji pemberian upah di atas upah minimum Kota Bekasi, janji pemberi makanan sehat selama bekerja, dan kepastian status sebagai pekerja tetap yang semuanya tidak ditepati. Kronologi kasusnya sendiri, sebanyak 469 buruh yang tergabung dalam Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia atau SGBBI melakukan aksi mogok kerja karena menuntut kenaikan upah pokok. Namun pihak Serikat Buruh mengirimkan surat mogok kerja yang kemudian pihaknya membalas dengan ajakan berunding untuk mencapai kesepakatan. Mogok kerja ini sendiri terjadi pada tanggal 20, 21, dan 23 Desember 2019. Itu pun memiliki implikasi hukum karena dilakukan secara tidak sah di tengah perundingan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 dan Permenaker 232 yang menyatakan bahwa mogok kerja yang pertama tidak sah. Kemudian hal ini dipertegas kembali pada pasal 4 tentang gagalnya perundingan. Kaitannya sendiri dengan teori dari proletarian itu, yang pertama, serikat buruh sebagai anggota kelas sosial rendah yang protes kepada VTA yang merupakan kaum berjuis, yaitu dengan melakukan aksi mogok kerja karena menuntut kenaikan upah pokok dari 4,5 juta menjadi 11 juta. Selanjutnya, regulasi yang mengatur kasus buruh di Indonesia terkait dengan pengupahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian direvisi melalui Omnibus Law atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mana setiap pekerja atau buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kebijakan pengupahan ini meliputi yang pertama upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, serta upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Selanjutnya, reaksi dan tindakan perusahaan terhadap kasus ini. Perusahaan IC mengkualifikasikan aksi mogok kerja ini yang dilakukan karyawan merupakan aksi mogok kerja yang tidak sah, dikarenakan SGBBI sendiri tidak menghadiri beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Disnaker dan PHI dengan mengeluarkan anjuran terkait kenaikan upah atau gaji yang menjadi tuntutan karyawan. Pihak AFI menerima anjuran tersebut, sedangkan SGBI menolak, sehingga aksi mogok kerja ini dianggap tidak sah. Kemudian IC juga sudah melakukan pemanggilan untuk masuk kerja kembali secara tertulis. Pemanggilan ini dilakukan melalui pengiriman surat yang dikirimkan ke masing-masing alamat pekerja yang tercatat di perusahaan, tetapi para pekerja tidak merespon surat tersebut dan tetap melakukan aksi mogok kerja dengan alasan tidak semua karyawan mendapatkan surat tersebut. Karena melakukan aksi mogok kerja selama 7 hari, sebanyak 469 orang didiskualifikasi mangkir sesuai dengan pasal 3 dan 6 dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 232 Tahun 2003 tentang akibat hukum mogok kerja tidak sah, dan kemudian diputuskan mengundurkan diri oleh perusahaan. Selanjutnya, reaksi dan tindakan dari pemerintah. Dalam menanggapi kasus demonstrasi buruh IC ini, pemerintah telah mengeluarkan regulasi dengan memberikan 3 anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Hubungan Industrial dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi terkait dengan proses PHK yang terjadi atas 3 kelompok mantan pekerja perusahaan. Regulator Ketenagakerjaan mengeluarkan 3 anjuran berdasarkan nomor 567/487/ Disnaker tertanggal 14 Agustus tahun 2020 dan anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi nomor 567/4132/ tertanggal 19 Agustus 2020, di mana PT AFI ini memberikan uang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak, dan upah proses.
Selanjutnya, PHK kelompok ini dilakukan terhitung tanggal 28 Februari tahun 2020 saat terakhir pekerja dipanggil dan dihimbau untuk kembali bekerja. Skema tersebut masuk dalam anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi nomor 567/4709/, Disnaker tertanggal 31 Agustus tahun 2020. Selanjutnya, perusahaan ini akan melaporkan bukti-bukti pelaksanaannya ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi dalam kurun waktu pelaksanaan pembayaran yang diatur dalam anjuran tersebut. Dan perusahaan akan menunggu perkembangan dan respon dari para pekerja yang masuk dalam proses mediasi. Baik, untuk kesimpulannya, yaitu sejumlah buruh dan karyawan mengaku menerima perlakuan tidak manusiawi, meliputi janji pemberian upah di atas upah minimum dari Kota Bekasi. Nah, adapun regulasi yang mengatur UMR atau kesejahteraan buruh, yaitu Omnibus Law atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, serikat buruh sebagai anggota kelas sosial rendah atau borjuis yang protes kepada PT AFI yaitu dengan melakukan aksi mogok kerja karena menuntut kenaikan upah pokok dari 4,5 juta menjadi 11 juta. Namun, sesuai dengan pasal 3 dan pasal 8 dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 232 tahun 2003 tentang akibat hukum mogok kerja tidak sah dan kemudian diputuskan mengundurkan diri oleh perusahaan. Baik, selanjutnya adapun 3 saran dari kelompok kami adalah yang pertama harus adanya pengoptimalan implementasi Omnibus Law atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam upaya memenuhi keseimbangan hak dan kewajiban antara PT AFI dan buruh. Dan yang kedua, meningkatkan keterlibatan lembaga berwenang dalam upaya mediasi antara PT AFI dan buruh. Dan yang ketiga, memfasilitasi peran serikat buruh dengan memberikan transparansi agar lebih bijak dalam menghadapi perbedaan tujuan dengan harapan mogok kerja tidak terulang kembali. Baik, sekian presentasi infografis dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.